Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, sekarang waktunya daring bahasa Indonesia. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa selesai. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Menentukan struktur yang terdapat pada teks pidato persuasif. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu nanti kita bahas, yaitu dua. Pertama tentang struktur teks pidato persuasif, dan yang kedua ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Untuk strukturnya struktur teks pidato persuasif. Yang pertama pembukaan pidato, kedua atau B isi pidato, dan C penutup pidato. Pembuka pidato yaitu berisi tentang 1. Salam pembuka. Salam pembuka nanti disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar yang hadir. Isi pembuka yang kedua, ucapan penghormatan dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan orator pada pendengar. Ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan seterusnya sampai pada jabatan paling bawah. 3. Masih pembuka ya. Ucapan syukur merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah disampaikan kepada hambanya. Ucapan syukur biasanya dibacakan karena rasa syukur sang orator kepada Tuhan karena dirinya dan juga para hadirin diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Itu tadi pembuka, sekarang isi pidato. Isi pidato merupakan bagian yang penting karena mengandung inti dari hal yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai materi yang disampaikan kepada para pendengar. Yang ketiga yaitu penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. 2. Permintaan maaf jika terdapat kesalahan dan bertutur kata dan juga menyinggung pembaca atau pendengar. 3. Salam penutup. Itu tadi unsur. Sekarang ciri kebahasaan teks pidato persuasif meliputi ciri kebahasaannya: A. Kalimat aktif, B. Kata tugas, C. Kosakata,
E. Kata sapaan. F. Kalimat efektif. G. Ketepatan diksi atau pilihan kata. Kita mulai dengan kalimat aktif dulu. Kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Berikutnya kata tugas. Berikut jenis-jenis kata tugas. 1. Preposisi adalah kata tugas yang terletak di depan sebuah kata, terutama kata benda, yang berfungsi untuk menentukan hubungan suatu kata. Jenis yang kedua, konjungsi atau kata hubung. Merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau antar paragraf. 3. Artikula atau kata sandang adalah jenis kata yang mendampingi kata benda atau kata yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Jenis yang keempat, interjeksi atau disebut dengan kata seru adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan kata perasaan. 5. Artikel penegas adalah kategori kata tugas yang meliputi kata yang tidak tindak tanduk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Berikutnya kosakata. Kosakata yang digunakan pada teks pidato meliputi kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, dan sinonim. Berikutnya kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksudkan tersebut merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap dengan panca indera, seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan sebagainya. Berikutnya yaitu kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Saya lanjutkan yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kesatuan gagasan, yaitu unsur-unsur kalimat saling mendukung sehingga membentuk kesatuan ide yang padu. Berikutnya kepaduan, yaitu ada hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Kelogisan, yaitu suatu kalimat dianggap logis apabila kalimat itu mengandung makna yang diterima akal sehat. 4. Kalimat efektif menggunakan kata-kata secara efisien atau tidak berlebihan. Berikutnya yaitu ketepatan diksi atau pilihan kata. Dalam penyusunan teks pidato persuasif, diksi yang digunakan hendaknya tepat agar dapat menyampaikan maksud dengan jelas. Diksi yang dipilih sesuaikan dengan tema atau topik.
Anak-anakku, sekian dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.